sebelumnya. Oke, kita lanjut ke yang 2018 nomor 5. Coba share screen. Oke. Nomor 5, urea akan mengalami proses difusi pada sel darah merah. Koefisien difusi urea pada membran plasma darah adalah 1 kali 10 pangkat minus 7 cm kuadrat kali sekon minus 1. Tebal dinding membran 100 angstrom, luas area permukaan membran sel darah merah 1/10 pangkat minus 4 harusnya. 10 pangkat minus 4 cm kuadrat. Perbedaan konsentrasi urea di luar terhadap di dalam membran sel darah tunjukkan pada gambar. Jadi sistem ini di dalam membran itu ada 0,5 milimolar urea, sedangkan di lingkungan luarnya itu ada 1 milimolar urea. Yang A, hitung besarnya fluks perpindahan urea dalam sistem yang menjadi perhatian kita di atas dalam satuan, mungkin itu maksudnya mikromol kali ya, umol sekon minus 1 mungkin mikromol mungkin. Tapi nggak masalah. Tapi konsepnya nggak berubah kok. Oke, kalau misalnya kita lihat di sini sistemnya ada 0,5 milimolar urea di dalam, 1 milimolar urea di luar. Nah, sebelum ke situ mungkin pengertian flux dulu. Jadi flux itu sebenarnya bisa dibilang laju alir partikel per satuan luas. Tapi dia itu berbeda dengan laju perpindahan partikel misalnya. Kalau laju perpindahan partikel itu satuannya adalah satuan panjang per satuan waktu, atau misalnya meter per second atau sentimeter per second, seperti itu. Tapi kalau flux itu adalah laju alir per satuan luas. Jadi ketika ada partikel melewati satu daerah atau satu permukaan, nah berapa banyak partikel yang lewat melalui penampang itu per satuan detik. Jadi kalau saya bisa gambarkan mungkin biar lebih jelas. Oke. Oke, misalnya ada satu daerah, misalnya ini daerah ini luas apa sih penampang atau ya area ini itu punya luas A. Maka berapa banyak partikel yang lewat per detik ketika melalui si penampang ini. Nah, jadi dia beda dengan dengan satuannya laju. Jadi kalau laju itu kita butuh, kalau laju kan butuh awalnya apa, butuh akhirnya apa gitu kan ya. Nanti tinggal dikurangi jaraknya bagi satuan waktu. Nah, itu laju lagi atau kecepatan lah untuk sederhananya. Tapi kalau flux itu yang dilihat adalah seberapa sering si partikel atau massa atau benda itu melewati suatu penampang tertentu seperti ini. Jadi berapa banyak yang lewat per satuan luas dalam berapa detik. Nah, makanya satuannya kalau misalnya untuk flux partikel itu mol per luas per detik. Karena yang dilihat adalah berapa banyak yang melewati si daerah ini, gitu. Berapa banyak mol untuk area ini dalam 1 detik. Nah, itu yang dimaksud dengan flux.
atau atau analoginya bisa dibilang kayak misalnya ketika seseorang atau ketika orang-orang memasuki suatu ruangan melalui sebuah pintu, berapa banyak orang yang lewat dalam satu waktu tertentu untuk ukuran pintu sekian. Nah, itu yang dimaksud dengan flux. Tapi kalau laju, seberapa cepat sih orang ini berpindah dari luar ruangan ke dalam ruangan. Jadi kita butuh keadaan awal dan akhirnya, sedangkan kalau flux kita tetapkan si acuannya atau titik acuannya adalah si pintunya. Jadi yang menjadi acuannya apakah orang-orang ini seberapa cepat dia masuk ke pintu tersebut gitu. Jadi acuannya adalah pintu, sedangkan kalau misalnya laju ya berarti perpindahan orang itu dari dalam ruangan ke luar ruangan berapa cepat gitu, seberapa lama waktu yang dibutuhkan. Kira-kira begitu. Nah, berdasarkan definisi tersebut, nanti coba senang. Oke. Jadi satuannya jumlah per waktu per luas. Di sini luasnya -1 ya, jadi per luas. Tapi sini kan karena luas itu misalnya meter kuadrat, ya berarti meter -2. Tapi ini kan sebenarnya luas -1 yang bagian ini. Gitu. Nah, berarti kita untuk menghitung flux kita butuh berapa banyak molnya, berapa waktunya, berapa luasnya. Kira-kira gitu lah. Kita butuh itu untuk menghitung. Nah, yang perlu dilihat adalah dalam kondisi yang ini, 1 milimolar urea dan 0,5 milimolar urea, maka ureanya yang dipertukarkan lah, kira-kira gitu ya. Jadi, karena konsentrasi di dalam sini dengan yang di luar berbeda, maka otomatis tidak seimbang dong. Jadi, keadaan ini bukan keadaan yang setimbangnya, bukan setimbangnya. Jadi, dia harus mencapai keadaan setimbang dengan cara ureanya itu harus ditransfer entah dari luar ke dalam atau dari luar ke dalam supaya mencapai keadaan kesetimbangan. Konsentrasinya kan ini masih berbeda, jadi belum setimbang. Nah, oleh karena itu keadaan setimbang itu dicapai ketika apa? Ketika konsentrasi urea yang di dalam itu sama dengan konsentrasi urea yang di luar. Atau dengan kata lain, karena di dalamnya 0,5, di luarnya 1, supaya mereka berdua ini sama, harus capai kemana? Ya berarti harus ininya nambah, yang di dalam, yang di luarnya harus berkurang. Ya berarti yang di dalam 0,75, di sini juga harus jadi 0,75. Atau yang di luar berkurang 0,25, yang di dalam bertambah 0,25, supaya dalam dengan luarnya sama gitu ya, supaya dalam dengan luarnya tetap sama. Setimbang itu tercapai ketika konsentrasi luar dan dalamnya sama, yaitu ketika 0,75 milimolar, artinya yang berpindah itu adalah 0,25 milimolar, yang ditransferkan itu 0,25 milimolar. Berarti dari jumlah partikel yang berpindah kita sudah bisa dapat jumlah partikelnya ya 0,25 milimolar. Meskipun di sini masih dalam satuan milimolar ya, nanti bisa dikali dengan volume supaya nanti bisa dapat mol. Tapi setidaknya kita udah tahu berapa jumlah dari si yang berpindahnya, yaitu 0,25. Nah, itu setimbang itu tercapai supaya apa? Supaya tekanan osmosis di luar dan di dalam itu sama besar. Karena kalau nggak sama kan nanti entah selnya mengembang atau mengerucut gitu ya, karena ada perbedaan tekanan. Nah, supaya tidak ada proses mengembang dan mengerucut itu karena keadaan setimbang kan. Kalau setimbang berarti si selnya udah diam, udah mentok bentuknya seperti itu. Nah, berarti tekanan luar dan tekanan dalam harus sama, yang artinya adalah konsentrasi di luar dan di dalam harus sama supaya tekanan osmosisnya juga sama. Jadi itu prinsipnya kira-kira begitu. Dan juga bisa juga dibilang bahwa supaya potensial kimianya di dalam dan di luar itu sama besar. Nah, potensial kimia itu biasa dinyatakan dengan mu. Jadi mu itu sama dengan mu 0. Mu 0 itu adalah
potensial kimia keadaan standar ditambah RT ln C. C-nya itu adalah konsentrasi. Nah, karena kita memindahkan urea yang mana itu adalah senyawa yang maksudnya di dalam sistem kita yang berpindah itu cuma urea, berarti potensial kimia standarnya urea untuk yang di luar, bagian luar membran dengan bagian dalam membran pasti sama. Oleh karena itu, karena supaya potensial kimia sama besar, atau mu yang ini, bukan mu nol ya, mu yang ini sama besar, sedangkan mu nolnya pasti sama karena senyawanya sama, berarti mau nggak mau, RT itu konstan, berarti C-nya juga harus sama, luar dan dalam. Berarti konsentrasi di dalam juga harus sama dengan konsentrasi di luar. Nah, tapi karena di soalnya itu diminta dalam satuan mikromol per second, ya jadi kita sesuaikan saja, berarti karena yang berpindah itu 0,25 mikromol per meter kubik, karena kalau kita konversi satuan ini, yang berpindah itu milimolar, ini kita konversi ke mikromol per meter kubik, itu sama aja. Jadi kita kali 1000, terus kita bagi 1000 lagi, karena kan milimolar itu kan ke mikromol itu kali 1000, terus karena molar berarti per liter ya, per liter, liter itu desimeter kubik ke meter kubik bagi 1000, jadi kali 1000 terus bagi 1000 lagi, kan jadi tetap 0,25. Nah, berarti abis itu kita tinggal lihat saja coret-coret satuan gitu ya, supaya jadi nanti satuannya adalah mikromol per second. Nah, di situ ada dikasih data 1 kali 10 pangkat minus 3 meter kuadrat per second, itu dari, mana tadi ya? Ini, si koefisien difusi, gitu ya. Oh, ini kayaknya salah deh. Bukan 10 min 3, harusnya 10 min 11. Karena sentimeter kuadrat diubah ke meter kuadrat gitu ya. Berarti kita bagi 10.000 gitu ya. Berarti 10 pangkat minus 11 ya harusnya, kalau ini 10 pangkat minus 7. Artinya 10 pangkat minus 11. Jadi ini keliru. Tapi kira-kira prinsipnya gitu ya, cuma mencoret satuan. Terus karena meter kubik dengan meter square masih ada per meter di bawah, ya kita kali aja dengan yang ada satuan meter, yaitu ketebalannya 100 angstrom, berarti 110 min 10 meter. Nanti dapat 2,5 10 pangkat sekian. Tapi nanti ini harusnya diubah, bukan 10 min 3, harusnya jadi 10 pangkat minus 11. Gitu ya. Ada pertanyaan dulu? Oke, kita lanjut untuk yang B. Selama proses difusi berlangsung, apakah kecepatan perpindahan urea memiliki laju yang tetap? Beri penjelasan. Nah, kita perlu lihat dari hukum Fick. Jadi, jawabannya enggak. Karena kalau misalnya kita lihat dari hukum Fick 2 yang persamaannya seperti ini, selama perpindahan, atau ini, hukum Fick 2 itu kenapa seperti ini ya? Ini dihafal aja gitu. Jadi, gradien konsentrasi terhadap waktu, C dc per dt sama dengan koefisien difusi dikali turunan kedua dari konsentrasi terhadap jarak, turunan kedua gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari profil ini, selama perpindahan profil konsentrasi terhadap jarak itu berubah-ubah gitu. Karena apa? Karena kan ketika masanya ketika senyawa itu berpindah, maka otomatis misalnya kondisinya seperti ini tadi ya, 1 milimolar, 0,5 milimolar. Ketika transfer partikel terjadi, maka misalnya yang masuk dulu sebanyak 0,05 milimolar misalnya. 0,05 milimolar dulu yang masuk. Nah, ketika masuk sekian, berarti konsentrasi urea dengan konsentrasi ureanya di dalam dengan di luar itu pasti berubah, gitu ya. Jadi sepanjang jarak ini pasti akan berubah. Jadi nggak 1 milimolar dan nggak 0,5 milimolar lagi, karena sudah ada yang berpindah.
Artinya apa? Artinya sepanjang jarak ini, konsentrasi urea itu pasti berubah-ubah. Nah, kalau kita plot, kita buat grafiknya, bayangin aja, nanti grafiknya itu tidak lurus mendatar seperti ini, tapi kira-kira akan turun kayak eksponensial turun gitu, kurva konsentrasi terhadap jaraknya. Artinya apa kalau dia turunannya tidak linear seperti itu? Uh, berarti si gradien kurvanya itu tidak selalu tetap. Oke, misalnya saya coba gambarin di sini biar lebih jelas. Oke, karena tadi si bendanya si masanya atau si ureanya itu berpindah, maka kalau kita gambarkan konsentrasi terhadap jarak, karena selalu berpindah berarti dia tidak akan selalu tetap gitu ya, sepanjang jarak. Misalnya ini ini bagian luar, 0 itu kita buat skala 0 itu misalnya dari satu titik di luar membran sampai ke satu bagian di dalam membran. Pasti konsentrasinya tuh akan turun sekian gitu, seperti ini gitu kira-kira. Nah, artinya apa? Artinya kalau kita buat dc over dx-nya gitu, turunan c terhadap x-nya pasti tidak konstan kan, karena bukan linear gitu. Yang linear itu cuma yang kalau garisnya garis lurus. Tapi kalau turunan keduanya sama juga. Kita bisa dapatkan yang tidak konstan juga. Tidak sama dengan c. Nah, kalau tidak konstan ini turunan kedua juga tidak konstan, berarti berdasarkan hukum Fick yang dc per dt sama dengan d kali d kuadrat c over dx. Turunan keduanya, ini turunan kedua, karena ini berubah-ubah yang bagian ini, maka ini juga pasti harus berubah-ubah juga, gitu. Nggak selalu tetap. Nah, makanya laju perpindahannya, yaitu dc over dc bagi dt-nya itu pasti berubah-ubah juga, tidak tetap. Atau dengan lebih simpelnya lagi, karena konsentrasi itu tidak tetap, maka semacam laju reaksi lah. Laju reaksi kan dipengaruhi oleh konsentrasi gitu ya. Kalau konsentrasinya, makanya kalau laju reaksi, misalnya ada konsentrasi A terhadap waktu, lajunya itu tidak linear gitu ya, pasti turunnya agak melengkung gitu lah, agak melengkung begini. Nah, berarti itu menandakan lajunya itu tidak selalu tetap pada titik ini, nggak sama dengan titik yang di sini, titik yang di sini juga nggak sama, di sini juga nggak sama, bergantung konsentrasi yang tersisa. Nah, begitu juga kasusnya untuk yang transport ini, karena ada yang berpindah, berarti konsentrasinya juga berubah-ubah, maka otomatis lajunya juga nggak tetap, gitu ya, pasti berubah. Gitu. Oke, ada yang ada pertanyaan dulu? Oke, kalau tidak kita lanjut. Mungkin bisa teman-teman lihat juga nanti kayaknya ini kan direkam ya, nanti bisa lihat-lihat lagi kalau misalnya ada yang belum dipahami. Nah, soal yang berikutnya, apa perbedaan flux dibandingkan dengan laju alir suatu cairan? Jadi sama seperti penjelasan yang sebelumnya ya, yang ini, bahwa flux itu bergantung pada laju alir partikel per satuan luas. Jadi yang dijadikan acuan adalah satu bidang atau satu luas permukaan tertentu. Berapa banyak partikel yang lewat ke situ per satuan waktu terhadap luas penampang tertentu. Jadi yang dilihat itu adalah adanya titik acuan gitu. Ada patokan satu bagian atau satu daerah tertentu di mana seberapa banyak partikel yang lewat ke daerah itu. Nah, itu kira-kira itu flux. Kalau laju itu ya bergantung pada perpindahan. Kita lihat seberapa jauh partikelnya berpindah, berapa waktu yang dibutuhkan. Nah, itu laju.
Jadi kalau laju kan butuh awal, butuh akhir. Kalau flux ya kita cuma tentukan saja dari satu titik acuan ini. Itu berapa banyak yang keluar masuk melalui satu titik acuan ini. Nah itu flux. Gitu. Ada pertanyaan mungkin? Oke, kita lanjut nomor 6, nomor terakhir untuk yang ini. Kak, mau nanya Kak, maaf. Jadi buat yang tadi kan buat flux itu ada yang jumlah molekul yang di luar sama dalam Kak. Itu nyarinya tinggal yang dalam sama luar dibagi dua aja kan untuk nyari setimbangnya. Iya, bisa seperti itu. Betul. Jadi terus, yang penting gimana? Terus yang buat hukum Fick itu berarti yang hukum satu tuh bisa dibilang kayak kalau misalkan konteks fisikanya itu kecepatan, terus yang hukum Fick 2 itu percepatannya atau gimana? Oh, oke. Kalau untuk hukum Fick yang pertama bentuknya gimana ya? Lupa juga sih. Tunggu ya, saya coba lihat dulu. Oke, coba saya share screen lagi. Oke, kalau misalnya untuk hukum Fick yang kedua, atau ini ya, bentuk akhirnya seperti ini. Nah, itu mengaitkan laju perpindahan partikel, laju perpindahan, karena dc over dt kan ya, dc bagi dt itu adalah laju perpindahan, itu dikaitkan dengan turunan kedua dari gradien konsentrasi. Jadi gradien konsentrasi d kuadrat c over dx kuadrat ini sebenarnya adalah kalau misalnya kita plot grafik sumbu vertikalnya konsentrasi terhadap jarak, bagaimana distribusi partikel-partikelnya sepanjang jarak tertentu. Sama seperti penjelasannya electrical double layer tadi. Jadi makin dekat dengan itu, dengan partikel, maka ada yang lebih banyak, terus makin jauh, makin dikit. Nah, itu kan berarti bisa digambarkan kurvanya kayak menurun gitu kan ya. Nah, kita cari turunan kedua dari kurva itu. Nah, itu yang dihubungkan dari hukum Fick kedua. Gitu. Jadi bukan di sini bukan percepatan, tapi lebih ke ada kurva konsentrasi terhadap jarak, tapi turunan keduanya. Jadi bukan percepatan. Kalau percepatan di sini bukan dx tapi dt, jadi waktu. Gitu. Atau yang di atas pun itu bukan konsentrasi tapi jarak gitu ya, jaraknya, gitu, turunan kedua dari jarak. Gitu. Itu untuk hukum Fick yang kedua. Kalau hukum Fick yang pertama itu mengaitkan flux J ini dengan gradien konsentrasi. Nah, jadi ada kurva konsentrasi terhadap jarak yang mana makin jauh makin kecil lah misalnya tadi, yang menurun tadi. Nah, berarti turunan pertama dari kurva itu adalah kalau dikalikan dengan koefisien difusi, nah itu akan menghasilkan fluxnya. Gitu. Jadi untuk pertanyaannya apakah ini yang hukum Fick kedua itu adalah percepatan? Bukan. Jadi ini profil konsentrasi. Jadi bagaimana si molekul-molekul atau si partikel-partikel ini terdistribusi sepanjang jarak X. Nanti dibuat kurvanya, terus dicari turunan keduanya, kira-kira begitu.
sudah menjawab atau gimana? Sudah Kak, terima kasih banyak Kak. Oke, ada lagi? Kak mau nanya yang tadi kenapa ya Kak kalau yang luas area permukaan membrannya nggak dipakai, kenapa ya Kak? Yang hitung flux. Sorry, bagaimana? Boleh diulang? Yang nomor 5A tadi pas mencari flux, luas area permukaannya yang 10 pangkat 4 itu kenapa nggak dihitung ya Kak? Nggak itu kehitung gitu. Oh, yang ini ya? Gimana ya bilangnya? Karena sebenarnya ini cuma lebih ke analisis satuan sih, karena toh yang ini tunggu ya, meter ini ya. Sebenarnya lebih ke supaya satuan akhirnya itu jadi mikromol per second sih. Kalau mau pakai yang ini 1/10⁻⁴, berarti satuan fluxnya adalah mikromol per yang satuan luas gitu. Berarti kita butuh nilai ini dibagi lagi dengan yang tadi yang 1 kali 10⁻⁴ supaya satuannya jadi mikromol second minus 1 cm pangkat minus 2. Nah itu yang sebenarnya flux yang benar-benarnya flux itu gitu. Tapi karena di soalnya cuma ditanya sampai mikromol per second, berarti ya udah sampai sini aja. Jadi yang satunya itu nggak kepake gitu sih. Oke Kak, kasih Kak. Oke. Tapi saya kalau mau flux yang benar itu ya harus dibagi yang ini 1/10⁻⁴ ini supaya ada satuan per satuan luasnya gitu. Oke, ada lagi? Oke, kalau nggak ada kita lanjut nomor 6. Oke, nomor 6 di sini ada beberapa persamaan yang bisa digunakan untuk menghubungkan tahanan dengan resistivitas, kemudian konstanta sel, ya, kalau nggak salah L per A itu namanya. Ya, adalah persamaan-persamaan ini gitu. Kemudian ada menghitung konduktivitas dari mobilitas elektrik. Atau ini mobilitas elektroforetik ya mirip lah ya. Sama, sebenarnya sama, cuman kalau mobilitas elektroforetik itu di dalam kondisi percobaan elektroforesis, tapi fenomena fisiknya sama, tetap perpindahan partikel dalam medan listrik tertentu. Nah, ini ada persamaan-persamaannya yang bisa kita pakai. Jadi untuk yang soal A, hitung besarnya konstanta sel atau L per A bila diketahui hantaran HCl 0,1 molar sekian. Jadi kita tahu hantarannya yaitu kappa. Kemudian kita tahu resistivitasnya, tahanannya 24,96. Ya berdasarkan rumus ini tinggal dikali dapat ini gitu. Kemudian untuk yang soal B, bila sel tersebut diisi dengan larutan asam asetat, tahanannya menjadi 1982 ohm. Nah, hitung besarnya hantaran molar. Nah, hantaran molar itu definisinya adalah hantaran konduktivitas ya, atau hantaran listrik dibagi dengan konsentrasinya. Tapi perlu diperhatikan di sini bahwa kapanya itu biasanya satuannya ohm minus 1 meter minus 1, atau ohm minus 1 ini sama dengan S ya, Siemens. Sama dengan S. C ini harus dalam satuan SI. Satuan SI-nya konsentrasi itu adalah mol per meter kubik, bukan mol per liter atau molar, bukan. Jadi mol per meter kubik.
Nah, jadi kita harus ubah satuan konsentrasi kita dengan ke mol per meter kubik, jadi bukan pakai molar gitu. Nah, caranya adalah dikali 1000 di sini. Nah, kalau kita kali 1000 di sini, berarti C yang digunakan adalah C yang dalam satuan molar. Nanti konduktivitasnya ini nanti jadi Siemens minus berapa tadi? Siemens M pangkat 2 per mol gitu lah. Tapi intinya untuk menggunakan konsentrasi di sini harus konsentrasi SI, mol per meter kubik. Kalau mau pakai molar ya berarti harus tambahin 1000 di depan. Nanti kalau mau dihitung ya tinggal dihitung saja, tinggal masukin angkanya. Kapanya udah konstanta selnya L per A-nya kan sudah dihitung dari yang soal sebelumnya. Nanti L per A udah dimasukin, terus ini masukin ke rumus yang R sama dengan 1 per kappa L per A. L per A-nya sudah ada, nanti bisa hitung kapanya, nanti hantaran molarnya ya tinggal 1000 kali kappa ini per 0,01, yaitu konsentrasi dalam satuan molar. Didapat hasilnya sekian. Untuk soal C, di sini ada simbol lambda bulat, lambda 0. Nah, itu adalah hantaran molar pada pengenceran tak terhingga. Jadi, pengenceran tak terhingga itu adalah kondisi di mana larutannya itu sangat encer. Jadi, bisa dibilang si senyawanya, si spesies tersebut, spesies asam asetatnya itu terurai sempurna gitu. Karena kan seperti yang mungkin teman-teman tahu juga bahwa asam asetat itu asam lemah, yang mana asam lemah itu tidak terdisosiasi sempurna. Jadi masih ada molekul CH3COOH-nya, tidak dalam CH3COO- dan H+ semuanya. Tapi ketika keadaannya sangat encer, maka sudah dipastikan bahwa terdisosiasi sempurna. Oleh karena itu, pada pengenceran tak terhingga ini yang lambda 0 ini, kita bisa hitung masing-masing konduktivitas molar pada pengenceran tak terhingga dengan menjumlahkan konduktivitas dari masing-masing ion. Karena asumsinya tadi bahwa pada pengenceran tak terhingga sudah dipastikan terdisosiasi sempurna, maka konduktivitasnya pasti tinggal di total aja gitu. Jadi karena CH3COH terdiri dari H+ dan CH3COO-, ya berarti tinggal dijumlahkan ininya. Gitu. Jadi bedanya lambda M dengan lambda 0 ini, kalau lambda ini pada konsentrasi sekian yang bukan encer gitu ya. Kalau yang ada 0-nya itu berarti pada pengenceran tak terhingga. Kalau yang ada M-nya yang tanpa 0-nya di atas itu belum tentu terdisosiasi sempurna. Tapi kalau jadi tidak sesederhana penjumlahan konduktivitas dari masing-masing spesies ion. Tapi kalau misalnya untuk yang pengenceran tak terhingga sudah pasti terdisosiasi, maka tinggal dijumlahkan. Nah, makanya untuk gitu kita bisa hitung alfanya atau derajat disosiasi. Derajat disosiasi itu kan semacam berapa banyak yang terdisosiasi per awal gitu lah. Berapa banyak yang berkurang per awal, atau bisa dituliskan konduktivitas pada konsentrasi tertentu per konduktivitas pada saat terdisosiasi total gitu. Karena pada saat terdisosiasi total pada pengenceran tak terhingga harusnya konduktivitasnya sekian gitu. Tapi ternyata karena konsentrasinya cukup pekat, jadi nggak terdisosiasi semua, maka masih ada yang tersisa, maka pasti konduktivitas ini pasti akan lebih rendah dibandingkan yang ini. Jadi yang bagian pembilang di atas ini pasti akan lebih kecil daripada yang bawah. Gitu. Dan itu mengakibatkan nilai alfa juga yang kurang dari 1. Maksimum 1 gitu, maksimumnya 1.
Nah, tapi saya nggak tahu kenapa ini lambda yang tak terhingga, lambda yang biasanya ini, yang bukan pengenceran tak terhingga, justru lebih besar. Nggak tahu, mungkin salah hitung atau gimana, atau mungkin ini salah. Tapi kira-kira intinya seperti ini sih harusnya. Tapi mungkin ada rumus yang ketinggalan, tapi nanti saya coba cek lagi. Tapi intinya, yang penting kira-kira konsepnya kayak gitu. Jadi alfa itu adalah hantaran molar saat konsentrasi tertentu yang bisa jadi nggak terdisosiasi semua per ketika pengenceran tak terhingga. Kemudian yang soal E, besarnya konstanta kesetimbangan untuk larutan asam asetat 0,01 molar, dengan anggapan bahwa kita udah dapat jawaban D-nya, maka kita bisa buat diagram MRS yang seperti ini. Jadi misalnya pada saat mula-mula ada konsentrasi sekian, C0, yang mana itu adalah 0,01 molar yang di sini. Maka ketika bereaksi dia harus berkurang sebanyak alfa dikali C0, karena alfa di sini adalah definisinya yang berkurang dibagi dengan awal. Maka kalau di alfa dikali C0, maka berkurang dibagi awal dikali awal, berarti sisa berkurang gitu kan. Makanya bisa ditulis dalam bentuk seperti ini, alfa kali C0. Nah, berdasarkan perbandingan stoikiometri juga 1:1:1, maka kita bisa hitung H plus yang terbentuk sekian sama dengan yang berkurang di sini, C3CO minusnya juga sama. Nanti C0 kurang alfa C0 pada saat setimbang, berarti itu 1 minus alfa kali C0, H plusnya alfa C0, ini juga alfa C0. Nah, berarti Ka adalah H plus kali CH3CO min konsentrasi dibagi konsentrasi setimbang CH3COH, atau alfa kuadrat C0 kuadrat dibagi 1 minus alfa kali C0. C0-nya bisa dicoret, jadi sisa alfa kuadrat C0 per 1 minus alfa. Nanti kalau udah dapat alfa di sini, tinggal masukin aja di sini alfanya, dan C0-nya taruh 0,01 molar. Seperti itu. Jadi D-nya ini belum kehitung karena harusnya yang atas ini harusnya lebih kecil gitu daripada yang di bawah. Karena pada pengenceran tak terhingga itu sudah pasti konduktivitas paling tinggi di situ. Karena terdisosiasi semua. Ya, ini nggak tahu apa saya yang salah hitung atau gimana, tapi nanti saya coba lihat lagi. Tapi kira-kira seperti itulah untuk alur pengerjaannya kira-kira kayak begitu. Oke, ada pertanyaan dulu untuk yang soal 2018 ini. Oke, kalau tidak ada, saya coba bahas sedikit dengan cepat untuk yang 2019, karena konsepnya mirip-mirip, cuma soalnya agak lebih rumit aja. Oke, kita coba pindah ke yang 2019. Oke, untuk nomor 1, kromium 3 oksida merupakan padatan berwarna hijau keabuan yang banyak digunakan dalam industri pigmen. Kestabilan koloidnya dalam air dapat ditingkatkan dengan menambahkan polimer ASP. Struktur ASP-nya seperti ini. Kemudian yang pertanyaan A, nilai potensial zeta koloid Cr2O3 tanpa ASP bernilai positif pada pH kurang dari 6, 0 pada pH 6, dan negatif pada pH lebih dari 6. Nah, jelaskan fenomena ini. Nah, artinya kalau misalnya potensial zetanya berubah dari positif, terus netral, terus negatif, itu pasti berkaitan dengan muatan di permukaan partikel koloid. Jadi seperti yang dijelaskan sebelumnya. Pasti bergantung dengan muatan dari permukaan partikelnya. Otomatis kalau misalnya, coba saya. Nah, jadi pada permukaan koloid pasti akan terjadi perubahan muatannya, sehingga potensial zetanya juga berubah tanda. Yang awalnya ketika pH kurang dari 6 itu
positif, gitu ya. Kemudian pada pH 6 netral, dan pada pH lebih dari 6 itu permukaannya berubah jadi negatif. Nah, kenapa begitu? Ya kira-kira ya, permukaan Cr2O3 tuh ketika dalam suasana asam, Cr2O3 kan akan jadi Cr3+, maka terselubungi oleh muatan positif, sehingga muatan partikel permukaannya jadi positif. Dan kalau misalnya dalam suasana yang cukup basah, pH lebih tinggi, nanti dia jadi CrOH4- misalnya, maka dia jadi negatif di permukaan. Kalau pH 6 berarti permukaannya netral, makanya potensial zeta-nya 0, gitu ya. Dan perlu diingat bahwa perubahan ini hanya terjadi di permukaan dan tidak di dalam-dalamnya. Jadi di dalam-dalamnya tetap sebagai Cr2O3, cuma yang di luarnya saja yang berubah. So, karena yang mempengaruhi hanya yang bagian luar, hanya bagian permukaan. Kemudian yang bagian B, gambarkan dan beri penjelasan yang sesuai dari skematik lapisan ganda listrik koloid Cr2O3 mengandung AsP pada pH kurang dari 6 dan pada pH lebih dari 6. Oke, kalau misalnya pH-nya kurang dari 6 berarti koloidnya jadi positif, maka partikel polimernya yang muatannya negatif, di sini karena ada negatif kan ya, maka negatif-negatif ini akan menempel di permukaan si partikel, kira-kira kayak gitu. Lebih banyak yang dekat ke permukaan partikel dibandingkan kationnya, sedangkan untuk yang kalau misalnya dia negatif justru kebalikannya, justru si kationnya akan lebih banyak dan polimernya akan lebih terdisperse keluar, gitu. Sebenarnya ini bukan penjelasan yang paling tepat, tapi setidaknya lebih masuk akal gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk kestabilan polimer, kestabilan koloid dengan polimer itu nggak bisa dijelaskan seperti ini, tapi ya harusnya dengan penjelasan kayak gini udah cukup sebenarnya. Gitu. Kemudian prediksikan pada rentang pH berapa nilai potensial zeta sistem koloid Cr2O3sp akan bernilai 0. Artinya kalau dia bernilai 0, artinya permukaan partikelnya harusnya netral gitu ya. Harusnya netral. Ya mungkin rentangnya, di sini saya belum sempat tulis sih, harusnya mungkin rentangnya di rentang pH yang 6 ke bawah minimal. Karena apa? Karena kalau dia 6 ke bawah, maka si polimernya ini yang ada gugus karboksilat di setiap unit ulangnya, nanti akan bisa terprotonasi gitu lah ya. Kalau pH-nya asam, lebih banyak hidrogen kan ya, ion hidrogen, maka terprotonasi, maka polimernya nanti akan jadi muatan netral, tidak bermuatan gitu ya, jadi netral. Maka ketika polimernya berada di dekat menyelubungi si partikel koloid, maka otomatis surface-nya sekarang adalah polimer-polimer yang terselubungi dengan muatan yang netral. Maka karena muatannya sekarang jadi netral akibat polimer yang mengelilingi, maka potensial zeta-nya 0, maka ya tidak ada potensial zeta di situ karena tidak ada muatan yang sekarang permukaannya ditutupi oleh polimer yang netral. Polimer netral itu dicapai ketika pH-nya rendah gitu, supaya si karboksilat ini terprotonasi, supaya tidak bermuatan lagi si polimernya gitu. Oke, nomor 2, apa yang dimaksud dengan viskositas? Faktor apa saja yang mempengaruhi viskositas? Tadi sudah. Kemudian B, minyak mentah merupakan fluida non-Newtonian. Nah, tadi sudah dijelaskan juga, Newtonian itu yang mengikuti hukum Newton, sedangkan non-Newtonian itu enggak. Dan viskositasnya untuk yang Newtonian itu selalu tetap, tidak bergantung dari seberapa besar gaya geser yang diberikan atau seberapa besar gaya yang diberikan ke fluida itu untuk membuat dia mengalir. Toh viskositasnya akan selalu tetap, itu untuk Newtonian. Kalau non-Newtonian berarti viskositasnya bisa berubah-ubah tergantung dari
seberapa besar gaya yang diberikan gitu. Kemudian yang C, deskripsikan pengaruh penambahan senyawa terpolimer dengan struktur samping terhadap viskositas minyak mentah. Sebenarnya untuk soal ini agak kurang informasi sebenarnya menurut saya gitu, karena dari struktur ini agak kurang bisa jelas sih sebenarnya ini fungsinya buat apa, terus kita nggak tahu minyak mentah itu dalamnya apa gitu. Tapi kalau mau dilogikakan, biasanya minyak mentah itu ditambahin polimer supaya apa? Supaya bisa lebih mudah dialirkan gitu, atau lebih mudah diangkut, atau lebih mudah ditarik ke atas gitu. Karena kalau dia viskos, berarti dia susah untuk mengalir, jadi makin susah diproses lah gitu. Nah, berarti harusnya tujuannya menambahkan polimer ini adalah untuk menurunkan viskositas gitu, untuk menurunkan viskositas. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman bisa lihat komposisinya minyak mentah itu apa aja, itu nanti bisa didapat kesimpulan bahwa polimer itu dengan minyak bumi itu tidak kompatibel atau tidak saling berinteraksi. Artinya apa? Artinya setiap molekul di dalam minyak bumi ini, molekul-molekul senyawa di minyak bumi ini akan dipecah-pecah atau dipisah-pisah dengan adanya polimer. Jadi polimer itu akan menjadi pemisah antara satu molekul dengan molekul lain. Artinya apa? Kalau begitu berarti interaksinya berkurang karena makin jauh. Nah, kalau interaksi berkurang berarti viskositasnya juga berkurang gitu. Tapi kalau hanya melihat ini sebenarnya agak kurang jelas sebenarnya. Harus ada info tambahan lagi sih menurut saya. Tapi bisa ditebak dengan harusnya minyak mentah tuh harusnya viskositasnya turun kalau mau diolah gitu. Kalau lebih gampang diolah. Kemudian nomor 3, kenapa ada reaksi ini, senyawa seperti ini menghasilkan produk? Jelaskan mengapa reaksi di atas dapat berlangsung secara fotokimia. Alasannya adalah karena adanya kromofor. Kromofor itu misalnya ini yang ikatan pi atau benzen di sini, ikatan pi misalnya, atau ada ikatan yang relatif lemah, atau ikatan dengan yang energinya rendah yang mudah diputus, seperti itu. Jadi bisa karena ada kromofor atau adanya ikatan yang energi ikatannya tuh rendah gitu. Kromofor itu dalam hal ini apa? Misalnya bisa gugus karboksilat di sini atau ikatan pi gitu. Itu yang dimaksudnya kromofor. Kromofor itu apa? Kromofor itu adalah gugus fungsi yang simpelnya gugus fungsi yang dapat menyerap foton gitu lah. Yang dapat menyerap foton sehingga transisi elektronnya di gugus fungsi itu bisa terjadi. Yang umumnya biasanya yang ada ikatan-ikatan pi-nya gitu. Misalnya pi ke pi bintang atau yang n ke pi bintang yang seperti itu. Nah, biasanya ada ikatan pi itu kromofor yang umum untuk reaksi fotokimia. Nah, kemudian yang B, diketahui reaksi fotokimia dengan quantum yield sebesar 0,2 menggunakan sinar dengan panjang gelombang 440. Foton ini dihasilkan dari 5% konversi energi listrik. Reaksi ini menghasilkan produk berupa benzaldehid, 3-metil-2-butenal, dan suatu dimer. Deskripsikan kemungkinan faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya nilai quantum yield di atas. Nah, jadi quantum yield itu untuk reaksi fotokimia secara umum bisa digambarkan seperti ini. Jadi ada reaktan, terus dikasih cahaya, dia akan masuk ke keadaan tereksitasi, kemudian dari keadaan tereksitasi akan dikonvert ke produk. Nah, itu yang dimaksud dengan proses primer. Jadi proses primer itu reaktan, keadaan tereksitasinya langsung jadi produk, tidak ke tempat-tempat yang lain dulu. Supaya hasil kuantumnya tinggi, maka keadaan tereksitasi ini harus semuanya diubah ke produk. Nggak boleh mengalami proses-proses yang lain. Misalnya apa? Misalnya fluoresensi atau fosforesensi. Karena kalau dengan seperti ini, maka keadaan tereksitasinya tidak berubah jadi produk, malah mengalami proses fotofisika ini. Jadi nggak ke produk gitu, malah nanti jadi yieldnya, atau kalau misalnya dalam praktikum organik ya,
randomnya berkurang karena menghasilkan produk samping gitu, atau menghasilkan proses sampingan gitu. Atau bisa juga terjadi quenching, terquench, nggak tahu sih bahasa Indonesia-nya apa. Quench itu jadi keadaan tereksitasinya itu karena di sini tereksitasi, maka kalau mengalami quenching itu untuk mendeeksitasi kembali keadaan tereksitasi ini. Jadi turunin, jadi keadaannya diturunin dari tereksitasi turun ke ground state misalnya. Nah, keadaan quenching ini bisa terjadi kalau misalnya si keadaan tereksitasi ini berinteraksi dengan molekul pelarut misalnya. Nah, itu bisa menurunkan si quantum yield gitu, karena dia nggak berubah jadi produk. Atau proses-proses lainnya, misalnya intersystem crossing atau misalnya internal conversion dan seterusnya. Jadi dia tidak akan berubah ke produk, itu akan menurunkan quantum yield gitu. Kemudian yang nomor 2-nya, B yang kedua, diasumsikan benzaldehid massa molarnya sekian, yang terbentuk adalah 45% dari campuran produk. Hitung biaya produksi 1 kg benzaldehid, diketahui tarif dasar listrik PLN segitu. Oke, kalau seperti ini, kita menghitung quantum yield, karena kan di sini diminta, kita bisa hitung quantum yield-nya sebesar 0,2, ada panjang gelombang 440. Nah, kita bisa buat persamaan lagi seperti ini. Jadi quantum yield itu adalah N benzaldehid dibagi N foton. Jumlah benzaldehid dibagi jumlah foton. Karena kan harusnya kan quantum yield itu jumlah event yang terjadi per jumlah foton yang diserap. Nah, karena di sini proses fotokimianya untuk satu molekul di sini, untuk satu molekul di sini pasti akan menghasilkan satu molekul benzaldehid yang di sini. Gini. Yang benzen, terus ada karbonil. Nah, pasti bagian ini akan jadi benzaldehidnya. Akan jadi benzaldehid plus produk-produk yang lain gitu. Nah, ketika produk-produk ini dicampur, berada dalam campuran, maka ternyata 45% dari campuran itu cuma benzaldehid. Kenapa nggak 100%? Ya karena pasti ada campuran lain tuh, ada bagian molekul yang sebelah kanan ini. Pasti ini akan menghasilkan produk-produk yang lain gitu, produk-produk hasil fotokimia yang lain. Nah, berarti bisa kita bilang bahwa jumlah molekul yang terdegradasi ini itu akan sebanding dengan jumlah benzaldehid yang dihasilkan. Artinya apa? Artinya 45% di sini ini sebenarnya nggak diperlukan sebenarnya. Kita nggak perlu tahu berapa banyak benzaldehid yang dihasilkan, karena toh sudah pasti kita tahu bahwa satu molekul ini akan menghasilkan satu benzaldehid gitu. Kalaupun kita mau tetap memperhitungkan si 45% di sini, infonya masih cukup kurang menurut saya. Jadi nggak bisa diselesaikan kalau nggak diasumsikan kayak gitu. Kalau nggak diasumsikan bahwa 45% ini nggak dianggap, yang dianggap hanyalah jumlah event yang terjadi itu sebanding dengan jumlah benzaldehid yang terbentuk. Karena benzaldehid dibentuk dari proses fotokimia gitu. Nanti kita bisa hitung N benzaldehidnya, berarti karena 1 kg, berarti 1000 gram dibagi mR dikali bilangan Avogadro, berarti dapat jumlah benzaldehidnya, terus dibagi dengan N foton. Karena kita udah tahu si ininya, quantum yield, berarti kita hitung N fotonnya sekian. Nah, karena di soalnya ini kita belum tahu berapa banyak energi totalnya, karena yang dikasih di sini kan masih dalam panjang gelombang, untuk yang bisa kita hitung untuk energi satu foton, bukan untuk energi total. Maka kita bisa hitung energi totalnya dengan cara energi satu foton, Hc per lambda, dikali dengan jumlah fotonnya. Nanti akan dapat sekian. Nah, berarti biayanya ya tinggal seperti ini gitu. Jadi biayanya tadi katanya 1.552 per kWh. kWh itu adalah kilowatt per hour itu adalah satuan energi sebenarnya. Watt itu adalah joule per second. Kalau joule per second dikali dengan waktu, karena watt dikali jam berarti kita kali 3.600. Nah, itu kita dapat energi dalam satuan joule di sini. Nanti kita
tinggal dengan coret-coret satuan kita bisa dapat biaya yang diperlukan. Nah, di sini juga dibilang bahwa energi yang dipakai itu cuma 5% gitu ya. Cuma dari 5% konversi energi listrik. Berarti yang dibutuhkan supaya mencapai yang dibutuhkan, berarti energi awal yang dibutuhkan itu adalah 100/5-nya. Atau jadi yang 1,28 ini adalah 5%, berarti kalau 100%-nya berapa? Karena itu harus dibayar yang 100%-nya, bukan cuma yang 5%-nya gitu. Makanya kita cari untuk yang 100% jadi 100/5-nya di sini. Gitu. Dia dapat sekian. Gitu. Nah, untuk yang nomor 4, nomor 5 itu, nomor 4 itu mirip. Jadi teman-teman bisa lihat lagi pembahasan yang soal tahun sebelumnya. Dan juga untuk kestabilan di LBO ini sudah dijelaskan tadi sebelumnya, bisa teman-teman baca lagi atau ulangi kembali. Nah, untuk soal nomor 5, ini sangat fisika, mungkin lebih enak kalau misalnya teman-teman baca aja. Ini saya sudah tulis, tapi nanti saya coba rapiin. Tapi ini sangat fisika, nggak tahu kenapa. Apakah dijelaskan di kelas atau gimana, tapi ini pendekatannya sangat fisika, gitu. Jadi bukan kimia lagi sebenarnya. Gitu. Dan untuk nomor 6, nanti mungkin akan lebih jelas kalau misalnya, karena kayaknya bukan terlalu konsep, karena lebih ke hitungan, jadi kayaknya lebih enak kalau ditulis aja nanti. Nanti saya akan coba kirimkan di sini. Oke, ada pertanyaan dulu mungkin sampai sejauh ini sebelum kita selesai. Dari aku nggak ada, Kak. Oke, kalau misalnya nggak ada, mungkin sampai sini dulu untuk tutornya. Ya, semoga bermanfaat ya. Dan selamat mempersiapkan untuk ujiannya. Semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Oke, mungkin balikin ke koordinator, ada apa lagi atau gimana?